Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emada Septiana. Saya mahasiswa studi Danam tingkat 3 semester 5 dari kampus Ipkes Wiata Sada Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19, terutama pada ibu hamil. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh untuk melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan kita hirup setiap hari. Salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar kita tidak terkena COVID-19. Di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana sih gizi seimbang untuk ibu hamil agar kita terhindar dari COVID-19 dan penyakit yang lainnya. Simak penjelasan saya, guys. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah pada gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil. Gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi ibu selama masa kehamilannya dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Jenis makanan yang mengandung apa saja yang baik untuk ibu hamil? Yang pertama ada zat energi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang berfungsi sebagai penghasil energi yang dapat dimanfaatkan untuk gerak dan aktivitas fisik serta aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua ada zat pembangun, yaitu ada protein, air, dan mineral yang berfungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh dan tubuh. Yang ketiga ada zat pengatur yang termasuk yaitu protein, mineral, air, dan vitamin yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Namun yang memiliki fungsi utama zat pengatur adalah mineral dan vitamin. Di sini ada kebutuhan gizi selama kehamilan. Yang pertama karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi, memberi rasa manis, mengandung protein dan mengatur metabolisme. Ada melatih pengeluaran feses. Biasanya yang mengandung karbohidrat ini ada nasi, jagung, singkong, dan bubur. Yang kedua ada protein yang berfungsi sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan pembentukan esensial dalam tubuh, pengatur keseimbangan cairan dan memelihara netralitas tubuh, pembentukan antibodi dan pengangkut zat-zat makanan dan sebagai sumber energi. Di sini ada yang ketiga yaitu lemak yang berfungsi sebagai sumber energi, alat pengangkut vitamin, larut lemak, penghemat protein, dan pemberi rasa kenyang dan kelezatan, serta sebagai pelumas dan pemeliharaan suhu tubuh dan pelindung organ pada tubuh. Yang keempat ada vitamin yang berperan dalam beberapa tahap reaksi, metabolisme, energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan bagi tubuh. Kelima ada mineral yang dibutuhkan untuk pembentukan darah dan tulang, keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf yang sehat, fungsi sistem pembuluh darah, jantung, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada cairan. Air merupakan bagian tubuh yang terbesar yang berfungsi sebagai pelarut hasil pencernaan, pembawa zat-zat kotoran dari sel-sel ke ginjal. Air juga dapat mengatur suhu pada tubuh. Dampak yang terjadi jika ibu mengalami kekurangan gizi saat hamil. Yang pertama, pengaruh pada ibu hamilnya, ibu lemah dan kurang nafsu makan, pendarahan dalam masa kehamilan, serta kemungkinan terjadi infeksi tinggi dan bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah pada ibunya. Kedua, ada pengaruh waktu persalinan, yaitu persalinan sulit dan lama, dan persalinan sebelum waktunya atau bisa dapat menyebabkan prematur dan dapat menyebabkan pendarahan setelah persalinan. Dan yang terakhir ada pengaruh pada janin, yaitu keguguran, bayi lahir mati, cacat bawaan, serta anemia pada bayi, dan dapat menyebabkan berat badan lahirnya menjadi rendah atau kurang dari normalnya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini dengan tetap di rumah saja dan selalu menggunakan masker ketika berjalan dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.